Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto, kelas 12 MIPA 3, nomor presensi 33, SMA Negeri 2 Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi. Tahukah kamu apa disintegrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Ada beberapa disintegrasi yang terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh MUSO yang didukung oleh Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin yang disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. 2. Pemberontakan DITII. Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali terbentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Kartosuwiryo mendirikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. NII berdiri karena pada tahun 1948 Indonesia terikat dengan perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda. Kesepakatan tersebut menimbulkan awal kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah. 3. Pemberontakan APRA. Peristiwa kudeta APRA adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Pasukan Khusus KNIL masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Pemberontakan Andi Ayis. Peristiwa Andi Ayis adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ayis, seorang mantan perwira KNIL yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Andi Ayis, para perwira APRIS atau ABRI dari kalangan mantan anggota KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. 5. RMS atau Republik Maluku Selatan. Berawal dari diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 oleh Mr. Dr. Christian Robert Suomukil. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Suomukil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. 6. PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD.
Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. 7. Gerakan 30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit, pemimpin terakhir PKI. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswanto Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis.